Nama saya Nomen Sendo. Nama saya Manfred. Nama saya Fauzan Al-Ayubi. Saya meneliti daun gatal. Saya teruskan untuk meneliti daun gatal. Saya meneliti daun waru. Saya pertama itu mau ketemu narasumber itu ya agak ragu-ragu lah, agak berat. Karena baru pertama kita harus wawancara, kita harus melakukan riset. Biarpun narasumber juga kan suku saya, tapi kan baru, jadi saya harus bagaimana ketemu dengan Siprianus. Saya harus pastikan informasi lebih luas lagi untuk saya harus ke pasar, tapi untuk ketemu narasumber yang seperti Proteus ini itu kebetulan juga. Kebetulan, tapi kita sudah kenal lama, pernah sama-sama. Akhirnya kita iseng-iseng diskusi, saya sampaikan, dan besoknya kita eksekusi. Kita jalan ke sana sama-sama. Itu proses bagaimana saya mau melihat pohon daun gatal itu. Tapi untuk saya mau untuk yang daun, untuk cara pemakaian, untuk dia punya proses itu dari Siprianus saya sudah dapat. Setelah saya beli beberapa ikat di pasar dan saya pulang ke rumah, ada informasi tambahan dari saya punya bapak, itu cara pengobatan, bagaimana efeknya, berapa ini itu dari bapak ada, terus dari Siprianus ada, Siprianus Bunai. Karena saya beli daun itu waktu itu saya jemput dia dan saya bilang dia praktekkan apa yang sering kakak bikin di rumah, capek atau sakit begitu. Saya sering melihat kalau ada keluarga dan juga ada kakak saya sering memberikan anak-anak itu dengan salah satu daun ketika mereka batuk. Kemudian saya kenapa tidak saya meneliti ini saja. Pertama tuh saya tanya tentang nama daunnya dalam bahasa Indonesia itu. Kakak perempuan, tapi kalau perempuan sendiri menjawab kami juga tidak tahu, juga sempat sering sebut dalam bahasa daerah. Dan itu membuat saya kesulitan juga dalam mencari dia punya famili, kelas. Itu yang bikin saya sedikit kewalahan. Tapi kendala-kendala yang saya alami juga itu pertama sekali itu meyakinkan kakak perempuan yang narasumber saya ini percaya pada saya. Iya, karena sebagai obat yang digunakan, dan ini bisa terbilang baru di keluarga saja yang menggunakan, dan diberitahu juga dari keluarga dan tidak sampai terekspos ke keluarga sekitar. Ini kemungkinan ada ketakutan atau ada hambatan-hambatan yang dirasakan. Tapi saya meyakinkan terus, saya butuh meneliti itu, sampai terakhir tidak apa-apa seperti ini. Nah, diberikan kepercayaan atau diberikan, saya disetujui untuk melanjutkan penelitian setelah ada beberapa warga juga mencoba dan mereka ternyata sembuh dari sakit batuk. Itu daun yang dipakai sama suku Yersiam, salah satu suku pesisir di Kabupaten Nabire. Mereka mempraktekkan pengobatan menggunakan media daun sebagai media penghisap darah. Pertama kali dihubungi sama Makassar Binal itu, orang pertama yang saya pikirkan memang Sambena Inggeruhi, karena dia tergabung dalam lembaga masyarakat adat. Jadi saya pikir dia punya banyak jaringan untuk menghubungkan ke suku-suku yang ada di Nabire, bagaimana praktek pengobatan mereka di Nabire terutama. Setelah itu hari pertama saya hubungi. Awalnya saya bertanya tentang rekomendasi pengobatan yang dia bisa kasih, tapi dia pada akhirnya menawarkan diri. Karena pertama dia mengirimkan video cuplikan pengobatan yang dia praktekkan sendiri, yang dia upload di kanal YouTube-nya. Terus saya lihat, kemudian berpikir bahwa ini bagus untuk didokumentasikan dan dituliskan ulang.
saya kebetulan ke pasar itu, mama itu kan agak lain responnya kalau kita foto-foto gitu, karena banyak kecurigaan gitu. Mungkin tidak tahu, mungkin ada yang mungkin ada kena korban orang yang datang ambil data tapi dengan janji-janji seperti itu. Makanya untuk saya menghindari itu, saat saya ketemu mama di pasar itu, saya pakai bahasa dulu. Yang pertama, saya harus beli. Saya tidak langsung bertanya, saya harus beli, komunikasi dengan bahasa. Akhirnya mereka bisa respon baik. Akhirnya mereka rekomendasi yang kalau pohon itu bertumbuhnya jauh, kadang kita tanam. Itu kalau di pasar SP itu saya datangi ada 3 pasar. 3 pasar di mana-mana saja. 3 pasar. Di pasar Bumi Mulia SP1, pasar Kalibobo sama pasar Sore. Pasar Sore. Yang sering dijual itu di pasar Bumi Raya. Pasar Bumi Raya SP1. Dari situlah saya dapat informasi, terus saya dapat pagur itu untuk kita masuk ke hutan untuk lihat pohonnya. Pertama tuh rasa gugup. Memang saya sudah terbiasa untuk ditolak para narasumber ya, tapi kali ini lebih kepada pengobatan yang dia berbicara langsung tentang kesehatannya. Kemungkinan kalau misalnya itu tidak sesuai atau tidak diyakini, kemudian kita mengada, bisa jadi tanaman itu juga menjadi rapi. Yang itu yang membuat saya sedikit berpikir panjang, tapi ada kepercayaan, lebih kepada kepercayaan. Jadi dari situ saya mulai mendekatkan diri dan berani untuk wawancara. Yang penting tujuannya baik. Kita kasih tahu kalau ini juga bisa mampu mengubah. Itu kendala pertama. Dan kendala kedua, penulisan di penulisan juga. Seperti yang tadi saya bilang, saya lebih banyak menulis berita dibanding bicara. Tapi dengan penelitian yang kemarin sudah bisa lah sekarang. Sudah bisa tulis sedikit. Coba lagi. Kalau proses selama riset, saya pikir hambatan-hambatannya mungkin sama diri saya sendiri, misalnya karena daun ini kan, praktek pengobatan ini kan mesti dilakukan pagi-pagi sekali, karena kata Sambena Inggeruhi, pagi-pagi sekali itu pori-pori di kulit terbuka. Makanya praktek pengobatan itu mesti dilakukan pagi-pagi karena darah itu keluar ketika pori-pori di kulit terbuka. Akhirnya dengan kondisi demikian saya mesti bangun pagi, dan memang hari itu saya memutuskan untuk tidak tidur karena saya takut tidak bangun nanti itu. Akhirnya pergi ke sana pagi-pagi jam 6:30 saya sudah tiba di rumahnya. Kemudian kami berdua bercerita sebentar, dan dengan Nomen dia datang, kemudian kami bertiga pergi ke belakang Taman Gizi mengambil daun yang ia maksud. Saya istilahnya kalau soal penulisan ini kan hal yang baru. Sebelumnya ini kan patah-patah begitu. Yang berupa itu pertama itu cara memulai tulisan itu. Dari yang kita ambil data objeknya di lapangan dengan kita menggabungkan dengan naskah begitu, terus mengutip, terus kesinambungan kalimat, kemudian begitu. Kita bagaimana saya harus ambil kutipan-kutipan dan semacam begitu. Makanya setelah saya meneliti, saya rasa bahwa ada tambahan passion begitu, ada gairah. Bukan gairah yang lain-lain, tapi untuk gairah bagaimana saya harus meneliti barang gampang, gampang sulit begitu. Kenapa bisa? Hanya karena
ada pengalaman belajar ke Makassar Bilir yang kita jalani macam-macam begitu. Artinya ada kekuatan baru, ada dorongan baru begitu yang saya rasa. Jadi paling saya coba-coba nanti. Ya, setelah terlibat dalam penelitian ini, pertama kita tim jadi saling mau percaya, itu yang pertama. Terus kalau saya sendiri sudah jatuh sakit, sehingga berapa kali dalam penelitian dilakukan oleh kawan saya itu tidak terlibat. Setelah bergabung tuh, nah saya sebelumnya itu memang menulis juga, tapi menurut saya bukan penelitian seperti menuliskan sesuatu, tapi saya lebih banyak menulis tentang melaporkan suatu peristiwa, jadi lebih ke jurnalis. Jadi saya wartawan, dan untuk penelitian sendiri ini untuk mendeskripsikan daun yang saya ambil itu agak sedikit mengalami kendala, karena pas pertama kali saya ambil data saya memang tulisannya itu semua itu bentuk bahasa jurnalis, sehingga dari situ saya mulai melihat perbedaan bagaimana menulis penelitian sama bagaimana cara menulis berita. Jadi situ terlihat jelas sekali perbedaannya, dan sangat bersyukur sekali tidak dan saya bisa belajar menulis yang lain selain menulis berita. Dan juga karena ada bantuan rekan saya yang kami sama-sama ikut program ini. Sekapur Siri Nabire ini penting untuk misalnya terutama bagi kolektif stereo misalnya yang terlibat dalam penelitian ini, karena boleh dibilang ini penelitian pertama yang kita kerjakan. Ini jadi pelajaran ke depan bagi kolektif stereo pribadi untuk mengerjakan praktik dokumentasi di Kota Nabire. Karena untuk kerja tim sendiri kolektif stereo masih boleh dibilang masih baru dalam segala macam. Itu yang akhirnya membuat kami minimal mengalami penelitian itu seperti apa sih, bagaimana manajemennya, misalnya membagi waktu, distribusi kerjanya bagaimana, dan lain sebagainya.